Setiap hari selalu muncul berita baru mengenai peristiwa yang terjadi di dunia ini, dan pastinya kamu pernah mendengar suatu berita baik itu melalui media cetak, elektronik maupun melalui media lainnya. Untuk itu kita kali ini akan membahas mengenai struktur teks berita. Tapi sebelum itu kita intro dulu ya. Teks berita adalah teks yang berisi tentang segala peristiwa yang terjadi di dunia yang disebarkan melalui berbagai media seperti radio, televisi, internet, situs web maupun media-media lainnya. Teks berita berisi fakta, tetapi tidak semua fakta dijadikan berita. Kita akan mendapat informasi-informasi penting yang bisa menambah wawasan apabila rajin membaca teks berita, sehingga dapat menjadikan kita berpikir secara kreatif, kritis, dan efektif tentang suatu hal. Suatu peristiwa dapat bertahan selama beberapa jam, hari, bahkan tahun, tergantung seberapa hangat berita tersebut diperbincangkan oleh orang-orang. Pada video kali ini kita akan lebih membahas mengenai struktur atau susunan dalam teks berita. Umumnya suatu teks mempunyai struktur tertentu, begitu pula dengan teks berita. Teks ini mempunyai 3 struktur yang saling berhubungan yang kemudian membentuk teks ini secara utuh. Pertama, orientasi berita. Orientasi berita yaitu berisi pembuka dari peristiwa yang diberitakan di teks tersebut. Umumnya tertera penjelasan singkat mengenai berita yang sedang dibahas. Oleh karena itu, biasanya orientasi berita disebut dengan kepala berita. Pada orientasi berita terdiri dari bagian-bagian umum dari teks berita tersebut. Untuk melihat contohnya lebih lanjut, kita lihat video berikut ya. Bisa ketemu teman-teman, kangen sama guru. Kalau di rumah habisin paketan. Di sekolah. Kalau di sekolah bisa bermain sama anak-anak dan kangen sama guru. Kalau di rumah, kalau misalnya salah sama orang tua bisa dimarahin mulu. Beginilah suara mereka, sejumlah pelajar yang rindu kembali belajar di sekolah. Namun pandemi COVID-19 yang belum mereda membuat mereka harus tetap belajar di rumah masing-masing. Belajar online bukannya tanpa kendala. Seperti di pemukiman padat penduduk di Manggarai, Jakarta Selatan. Warga yang kebanyakan adalah pekerja non-formal harus membagi waktu antara bekerja dengan mendampingi anaknya belajar. Kedua, peristiwa. Peristiwa berisi tentang proses kejadian dari awal sampai akhir berita. Kejadian tersebut berdasarkan peristiwa yang terjadi dan menjelaskan berdasarkan fakta yang ada. Oleh karena tersebut, peristiwa biasa disebut juga dengan nama badan berita. Untuk contoh lebih lanjut, kita lihat video ini juga ya. Nih saya repot kalau pagi dagang, udah dagang ngerjain anak tugas di rumah, belum yang abangnya, belum yang adiknya gitu. Jadi repot semua. Apalagi untuk mengunduh soal yang dikirim guru dan mengunggah jawaban dari soal yang diberikan memakan kuota internet yang tak sedikit. Semua biayanya harus disediakan sendiri oleh para orang tua. Kesulitannya sebetulnya Bu, kita dari kota juga Bu, dan sama yang kadang suka linknya kita nggak bisa kebuka. Kalau saya sih kesulitannya pulsa ya Mbak ya, kita juga kan kekurangan lah istilahnya gitu sehari-hari. Itu aja minta WiFi gratis. 3. Sumber berita. Sumber berita yaitu dari mana asal sumber berita tersebut muncul. Sumber berita tidak selamanya ditulis di bagian akhir berita. Namun biasanya sumber berita disebut dengan ekor berita. Untuk contohnya, lihat bagian video ini juga ya. Permasalahan penyediaan kuota internet ini semakin kompleks bagi pelajar dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Untuk penjelasan materi, intensitas pertemuan daring melalui panggilan video menjadi lebih banyak. Akibatnya, pemakaian kuota internet juga semakin besar. Sejumlah pelajar pun berharap ada teknis pelaksanaan belajar mengajar yang lebih efektif. Mau banget sekolah lagi kan, karena kalau di sekolah lebih efektif aja belajarnya, lebih enak tetap muka, terus lebih ngerti sama materinya juga. Kalau misalkan emang masih buat di rumah mah harapannya ya jangan terlalu banyak tugas aja. Terus
midnya juga agak dikurangin, soalnya kuotanya nggak cukup. Tantangan inilah yang harus segera mendapatkan solusi demi kebaikan bersama. Putri Demes, Warsa, Jakarta. Oke, begitu saja video tentang struktur dari teks berita. Untuk video selanjutnya, jangan lupa ditunggu dan ditonton. Sampai berjumpa lagi, dan dadah.